Sebuah mobil sedan menabrak warung milik warga di Jalan Gubernur Sewaka, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu pagi. Kejadian bermula saat mobil yang membawa sepasang kekasih melaju dari arah Linggajaya menuju Kawalu. Kemudian pasangan muda-mudi ini berebut setir mobil dan akhirnya menabrak warung. Akibatnya mobil rusak parah dan 3 orang terluka, yaitu anak pemilik warung berusia 6 tahun dan 2 orang di dalam mobil sedan. Polisi yang datang ke lokasi menemukan sejumlah botol minuman keras di dalam mobil. Istri saya Sama? sama anak saya Terus lagi ngapain? lagi tidur. Terus kemudian? Saya mah lagi keluar, kemudian datang mobil ini yang oleng di sini, Nabrak. nabrak. Ada yang luka? Ada anak saya ininya, kepalanya. Bocor? Enggak bocor mah, cacat gitu. Oh. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini, termasuk melakukan tes urin terhadap pengendara mobil. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rem tidak berfungsi, truk pengangkut pasir menabrak sejumlah warga yang berada di pinggir Jalan Raya Balaraja, Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan, 2 anak tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik sebuah truk menabrak sejumlah warga di Jalan Raya Balaraja, Tangerang, Banten. Satu keluarga terdiri dari ibu dan 2 anak yang baru saja keluar dari minibus tiba-tiba dihantam truk pasir yang melaju kencang dari arah Balaraja. Anak perempuan berusia 8 tahun dan bayi berusia 2 tahun tewas di lokasi kejadian, sementara ibunya luka berat di bagian kepala. Tidak hanya menabrak ibu dan 2 anak, truk pengangkut pasir juga menabrak 2 warga lainnya yang sedang berdiri di pinggir jalan hingga terluka. Pas ada mobil dump truck bawa pasir, langsung remnya blong, ambil ke arah kiri, menghantam penumpang yang turun dari Innova. Sementara polisi yang memeriksa kecelakaan mengungkap tabrakan akibat rem truk tidak berfungsi. Dugaan sementara masih karena rem blong sehingga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Saat ini untuk pengemudi sendiri langsung kita lakukan penahanan dan barang bukti sudah kita amankan di Polres Kota Tangerang. Sopir truk ini diperiksa polisi, sementara kedua korban tewas kini sudah dimakamkan, sedangkan korban luka dirawat intensif di RSUD Balaraja. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 2 orang meninggal dunia dalam kebakaran bengkel di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang jatuh ke cairan spiritus. Sebuah bengkel dan 3 kios pedagang di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan bengkel dan bangunan kios hingga merembet ke sejumlah rumah petak milik warga yang berada di belakang bengkel. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Korban jiwa merupakan ayah dan anak pemilik bengkel. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok seorang pekerja bengkel. Titik api berasal dari bengkel milik almarhum Bapak Wahyudi. Setelah itu menjalar merembet ke 7 petak rumah yang ada di belakangnya. Jadi sampai 7 petak rumah kami sudah mengupayakan dan akhirnya api dapat dipadamkan. Selain 2 korban tewas, 1 pekerja bengkel lainnya mengalami luka bakar dan dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Mampang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pada Minggu malam, suasana terminal kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta lebih sepi dibandingkan siang dan sore hari. Namun puncak arus mudik liburan tahun baru diprediksi terjadi hari ini. Situasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta malam ini relatif lebih sepi dibandingkan siang dan sore tadi.
Namun secara keseluruhan, hari ini jumlah penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta relatif lebih ramai dibandingkan kemarin. Hal ini terlihat dari jumlah penumpang yang menunggu bagasi dan di selasar area kedatangan yang cukup ramai. Jumlah penumpang hari ini tercatat sebanyak 79.517 orang, meningkat dari kemarin yang tercatat sebanyak 51.000 orang. Diprediksi hari ini adalah puncak arus balik libur tahun baru. Penumpang yang tiba juga harus memperlihatkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pengelola Bandara Soekarno-Hatta kembali mengaktifkan Terminal 1A untuk kedatangan domestik dan Terminal 2F untuk kedatangan internasional. Dari Banten, Nadia Raisya, Agus Dwi Prasetyo, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Puncak arus balik Nataru di stasiun Pasar Senen terjadi hari ini. Jumlah penumpang yang tiba 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya, yaitu sebanyak 6.000 penumpang. Jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta meningkat hampir 100% jika dibandingkan hari Sabtu yang hanya 3.300 penumpang. Mayoritas penumpang pulang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, di antaranya Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Seluruh penumpang yang kembali ke Jakarta telah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan sertifikat vaksin dan hasil tes COVID-19. Namun jika dibandingkan jumlah penumpang Nataru sebelum pandemi, saat ini menurun 60 hingga 70%. Sementara itu, pemirsa, arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah ruas tol yang mengarah ke Jakarta. Rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Antrian panjang kendaraan terpantau di ruas Jalan Tol Cikampek, tepatnya di kilometer 61 Karawang pada Minggu malam. Pada libur akhir pekan Tahun Baru 2022, banyak dimanfaatkan warga untuk bepergian keluar kota. Dan malam ini merupakan puncak arus balik karena besok masyarakat harus kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk mengantisipasi semakin membludaknya kendaraan, Satlantas Polres Karawang memberlakukan kontraflow dari kilometer 61 sampai kilometer 47. Kepadatan kendaraan juga terlihat di pintu gerbang tol Cikopo Palimanan, Kabupaten Cirebon. Bahkan antrian panjang kendaraan sampai ke tol Palimanan Kanci. Guna mengurangi kepadatan, pengelola tol Cipali membuka 15 loket pembayaran menuju Jakarta dan 7 loket pembayaran menuju Jawa. Peningkatan volume kendaraan ini terjadi sejak Minggu sore dan jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 40.000 kendaraan. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan akan terus terjadi hingga Senin dini hari. Beralih ke informasi selanjutnya dari Jawa Timur, pemirsa, kasus pertama COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Surabaya. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga pasca hasil uji sampelnya keluar. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga mengkonfirmasi hasil sampel pasien terinfeksi COVID-19 positif varian Omikron. Hasil uji sampel warga Surabaya itu diperoleh pada hari Sabtu yang lalu. Sampel pasien tersebut memiliki CT value di bawah standar infeksi virus SARS-CoV-2 dan memiliki tanda-tanda identik dengan varian Omikron. Hasil itu diperkuat oleh screening observasi yang dilakukan ITD UNR kemarin. Ya, dalam sehari kita screening
sudah curiga. Kemudian dalam ini tadi malam kita pastikan bahwa itu memang dengan WGS ini yaitu Omikron. Warga Surabaya yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Bali. Saat ini, Satgas tempat tengah melakukan penelusuran kontak erat pasien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, libur awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengajak cucunya berkeliling halaman Istana Bogor, Jawa Barat. Di tengah kehangatan mereka, cucu Presiden Jan Etes unjuk gigi bermain tebak nama tokoh. Presiden Joko Widodo mengisi waktu luang di akhir pekan dengan bermain bersama cucu-cucu kesayangannya, Jan Etes dan Sedah Mirah. Sambil bercengkrama, mereka berkeliling halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketiganya juga menyempatkan menyapa para pengunjung Kebun Raya Bogor meski dari jarak cukup jauh. Selain itu, di tengah keseruan mereka, Jan Etes unjuk kebolehan bermain tebak nama tokoh. Pertama Republik Indonesia siapa namanya? Wah, Bung Karno. Kemudian Panglima Besar TNI, tahu nggak? Pak Dirman. Presiden Amerika? Joe Biden. Presiden Rusia? Putin. Kalau Presiden Cina siapa? Xi Jinping. Kalau Perdana Menteri India? Narendra Modi. Selain berjalan-jalan dan memberi makan rusa totol, ketiganya juga bersepeda berkeliling halaman istana dengan riang gembira. Pemirsa, jelang pembelajaran tatap muka, sejumlah penjual perlengkapan alat tulis diserbu warga. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.